nanti diinfokan kalau terjadi hal-hal yang tidak bagus di lapangan, diinformasikan ke KPU dan juga diinformasikan kepada minta daerah dan diinfokan ke Kesbangpol misalnya ya. Kalau ada Bapak sekalian yang melihat tahapan itu tidak sempurna, nah nanti disampaikan supaya pelaksanaannya lebih sempurna ya. Ini tugas kita dijamin oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Jadi apa-apa yang Bapak Ibu lakukan nanti pada tahapan pemilu jelas dasar hukumnya, ya, jelas dasar hukumnya. Jangan takut, karena kita dijamin oleh undang-undang melaksanakan pengawasan. Kemudian melaksanakan sosialisasi pemilihan. Nah, kemudian pendidikan politik bagi pemilih. Nah, dinyatakan juga lagi bahwasanya perlu partisipasi masyarakat dalam pendidikan politik. Ya. Kemudian survei atau jajak pendapat tentang pemilihan. Nanti kalau ada survei, berikan jawaban. Ya. Nah, nanti ada yang minta nanti data-data, silakan berikan informasi. Kemudian Bapak sekalian, perlu juga diberikan informasi partisipasi kita penghitungan cepat hasil pemilihan. Itu apa namanya pemilihan cepat itu? Oh, quick count. Ya. Nah, nanti kalau ada yang minta informasi kita beri ya, karena ini salah satu partisipasi masyarakat, partisipasi kita. Kemudian partisipasi kita selanjutnya adalah tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, baik itu calon gubernur, wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon wali kota dan calon wakil wali kota. Ya, kita harap partisipasi kita dalam melaksanakan pemilu ini. Nanti kalau pilihan saudara, Bapak Adi sekalian, terserah, ya, terserah nanti. Kemudian tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilihan. Nah, kalau kita mengganggu, nah tentu nanti pihak keamanan akan menangkap kita. Jangan sampai Bapak sekalian mengganggu, ya. Kemudian bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas. Kemudian mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggara pemilihan yang aman, damai, tertib dan lancar, sehingga tidak terjadi apapun di pelaksanaan pemilu. Maka kita harus, Bapak Ibu sekalian, mentaati ketentuan hukum yang berlaku supaya pemilu kita lancar, aman, tertib dan tidak ada kendala, ya. Kemudian penekanan dalam rangka sukses pemilu, maka tentu harus sama persepsi antara KPU pusat, KPU provinsi, KPU kabupaten kota, Bawaslu provinsi, Panwaslu kabupaten kota, pemerintah dan Pemda dalam koordinasi pelaksanaan pemilu. Jadi harus sama, ya, pendapatnya dari pusat sampai ke daerah. Jangan berbeda-beda. Nah, kalau berbeda-beda nanti bingung masyarakat, ya. Nanti kita harapkan nanti. Kemudian ciptakan stabilitas politik yang kondusif dalam pelaksanaan pemilu. Nah, jadi walaupun kita antar partai politik misalnya berebut suara, nah, jangan sampai pula mengganggu stabilitas politik. Harus aman, ya, tentram, ya. Jangan kita mengejek. Misalnya ada teman agak putih, ada teman agak hitam, aku si hitam kok lain, jangan, ya. Tidak boleh, ya. Nah, jangan mengejek. Tidak boleh kita mengejek etnis misalnya, suku orang lain, ya. Tidak boleh, ya. Tidak boleh kita sara, ya. Tidak boleh, ya. Jadi kita satu Indonesia yang disatukan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, ya. Kalau tidak ada Pancasila, coba lihat negara-negara lain, Anda Bapak sekalian, seperti di Soviet dulunya, karena tidak ada yang menyatukan, pecah-pecah ini sekarang menjadi beberapa negara, ya. Nah, Indonesia karena ada Pancasila dan NKRI, ada Undang-Undang 45, kita tetap satu, ya. Biarlah nanti kita beda-beda. Misalnya orang Papua warnanya agak, kulitnya agak hitam, rambutnya agak keriting, jangan, karena itu makhluk Tuhan juga, ya. Nah, walaupun kita nanti orang Mentawai agak putih, agak kulitnya berbeda dengan kita, itu jangan kita ejek, ya. Jangan kita ejek, jangan kita buat sara.
Kemudian walaupun agamanya berbeda-beda, jangan kita menimbulkan ketersinggungan pula orang agama lain, ya. Oke. Kemudian berikan dukungan kelancaran pemilu. Nah, mestilah kita lakukan itu. Kemudian ciptakan rasa aman bagi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu. Nah, kalau kita tidak aman, tentu pemilu kita nanti tidak terlaksana dengan baik. Maka harus mesti aman, tidak ada gejolak, kemudian tidak ada pula konflik sosial. Ya, nanti kalau Pak wartawan kita ini anggota deteksi dini di Kabupaten Pasaman, mesti dideteksi dini. Ya, FKDM. Kalau ada konflik-konflik, nanti intel dari Kesbangpol Kabupaten Pasaman ini turun ke lapangan, melakukan pengawasan, lakukan deteksi dini, mungkin ada sumber-sumber konflik. Nah, ini mesti kita jaga bersama supaya jangan terjadi konflik antar masyarakat terjadi, antar suku dan juga antar sesama golongan agama, ya. Kemudian penutup nih Anda Bapak sekalian, kesimpulannya, karena pelaksanaan pemilu dan pilkada ini merupakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin, ya, yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh masyarakat serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Jadi eksekutif sebagai yang menjalankan pemerintahan, legislatif nanti akan melakukan pengawasan. Ya, itulah untuk dipilih presiden sebagai kepala pemerintahan eksekutif, anggota DPR atau DPD RI sebagai pengawas pelaksanaan pemerintahan. Kemudian pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan berlandaskan azas, luber dan jurdil. Oke. Jadi Bapak sekalian, itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam sesi pertama ini. Kemudian selanjutnya nanti akan disampaikan bagaimana pendidikan politik oleh Pak Dr. Aidinil Zetra. Sesudah kita ini, Bapak sekalian, mungkin nanti kita boleh sekarang diskusi atau terserah moderator atau nanti secara bersama saja dengan Pak Aidinil. Oke Bapak sekalian, demikian saja. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi mohon aplausnya untuk Pak bahwa di tangan kita lah harapan bangsa Indonesia itu dipertahankan. Untuk itu mungkin kami lihat Bapak Ibu adik-adik semua ada beberapa yang ngantuk. Mohon izin Bapak, ada sedikit pantun. Bakar ikan pakai bumbu, bungkus ikan pakai daun pisang. Bukan maksud untuk mengganggu, cuma mau bilang selamat siang. Nama saya dengan saudara saya tadi, Dodi Yasman. Dua Dodi. Kalau saudara saya tadi, saya Esos. Saya di sini sebagai kaum milenial. Kebetulan di sini saya ada tertarik satu substansi pilkada yang disampaikan oleh Bapak tadi dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Itu tentang poin yang terakhir, pengajuan gugatan hasil pilkada bila selisih suara antara 0,5% sampai 2% dari jumlah penduduk. Kebetulan pemateri kita pada kali ini adalah Bapak Kepala Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat, dan mungkin ini juga bisa menjadi masukan untuk dibawa ke pemerintah pusat nantinya. Yang saya kritisi di sini mengenai undang-undang, perkembangan nanti hasilnya ketika hal pilkada ini disampaikan ke Mahkamah Konstitusi atau di Mahkamah Agung. Penilaian saya selama ini yang sampai
diselesaikan ketok palu oleh MK dan MA itu hanya masalah pilpres yang hangat. Mungkin banyak itunya lah di dalamnya nanti dalam penyelenggaraan pengadilan di MK dan MA-nya. Tetapi dalam hal pilkada dan anggota legislatif itu banyak mengambang, saya perhatikan. Contoh, sebelum ketok palu itu belum selesai, tetapi pelantikan tetap dilaksanakan. Sedangkan ini masih bermasalah. Contoh kasus, suara 0,5% pernah terjadi di Jawa Timur ketika Kofifa Indar Parawansa melawan Pak Dekarwo, itu tahun 2008. Sebelum selesai di MK, ini tetap dilantik. Ada apa? Berarti ada yang bermain di dalam pilkada dan segala macamnya. Dan itu suatu pokok yang bisa membuat konflik di masyarakat, terutama pendukung antar calon. Contoh, Kofifa pada waktu itu didukung oleh orang kebanyakan Madura. Mereka menyatakan akan membuat provinsi sendiri akhirnya. Pun mungkin di Pasaman Barat juga ada untuk pemerintah pusat. Salah satu karena ketidakpastian itu tadilah akhirnya akan menimbulkan perpecahan di masyarakat. Jadi jangan masyarakat saja yang disalahkan, oh masalah pilihan yang berbeda atau apa segala macam. Tetapi tidak adanya letak keadilan setelah pasca pencoblosan ini.